Hampir di setiap wilayah Nusantara, terutama di pedesaan, memiliki pantangan tersendiri bagi penghuninya. Hal yang disebut dengan pantang larang tersebut tentu bermacam-macam bentuknya. Ada yang berkaitan dengan suatu tempat yang dianggap wingit dan tidak boleh dibuat seenaknya. Ada yang tentang perjodohan antar desa. Ada pula juga tentang tata cara dalam menghormati leluhurnya ketika acara sedekah bumi dan masih banyak yang lainnya. Ada baiknya jika seorang mempelajari seluk-beluk di mana dia dilahirkan, sehingga dia paham akan sejarah kampung halaman dan tahu jika ada pantang larang yang diwariskan oleh leluhurnya. Bisa jadi jika melanggar maka akan ketiban sial, bahkan sampai cacat dan kehilangan nyawa. Inilah kisah nyata yang dialami oleh Mira yang berasal dari suatu desa di Jawa Tengah. Mira bernasib sial karena telah melanggar pantang larang yang ada di kampungnya. Bahkan meskipun Mira telah meninggalkan kampung halamannya itu dan bermukim di daerah lain, nasib sial seakan terus menghantuinya. Harti termenung di sisi putri kecilnya yang tengah tertidur pulas. Entah mengapa, mendadak Harti teringat dengan Mira sahabat SMA-nya dulu. Ada kerinduan yang mengacau pikirannya. Terakhir kali Harti bertemu dengan Mira sekitar 1,5 tahun yang lalu, tepatnya ketika menghadiri pernikahan Denny yang juga kawan akrab sesama SMA dulu. Saat itu Mira bersama suaminya sehingga tidak ada waktu banyak untuk berbincang, mungkin karena kesibukan. Sejak malam itu, Mira tidak lagi berkunjung maupun menghubunginya. Begitupun dengan Harti yang disibukkan dengan momongan kecilnya sehingga tidak ada waktu untuk menemui Mira. Dan entah kenapa, malam ini Harti dihinggapi rasa kangen akan seorang sahabatnya. Hal itu pun diceritakan pada sang suami saat di meja makan di keesokan harinya. Dan atas izin yang diberikan suaminya, Harti pun bersiap untuk mengunjungi sahabatnya, Mira. Butuh waktu tempuh lebih dari 2 jam sampai ke rumah Mira. Sambil menyiapkan keperluan sang buah hati, Harti pun menghubungi keponakannya untuk menyetir, mengantarkannya ke rumah Mira yang kebetulan dia libur kuliah di hari itu. Beberapa saat dari kepergian suaminya yang memiliki urusan dengan orang kantor, datanglah imam yang berboncengan dengan Hadi yang kemudian disusul keponakannya. Imam dan Hadi adalah kawan akrab yang juga sahabat dari Mira. Rupa-rupanya mereka juga merasa terpanggil untuk menemui Mira. Keduanya mengaku jika beberapa hari terakhir didatangi Mira di dalam mimpi mereka dan mereka tidak memiliki kendaraan roda 4, maka pagi itu mereka akan meminjam pada Harti. Memang kedua kawannya itu tidak pernah sungkan jika hendak meminjam mobil, karena mereka juga kenal akrab dengan suami Harti yang tidak lain adalah tetangganya. Pada akhirnya, pagi itu mereka sepakat pergi bertiga, sedangkan si keponakannya disuruh untuk menunggu di rumah saja. Tidak lupa Harti menghubungi suaminya untuk memberitahukan keberangkatannya. Obrolan masa lalu mereka menghiasi di sepanjang perjalanan. Meskipun jarang bertemu maupun saling menghubungi dengan Mira yang penuh kesibukan, namun mereka tetap menjaga tali silaturahmi. Setibanya di rumah Mira, mereka tidak mendapati siapapun. Pagar rumah terkunci dengan rapat. Berulang kali bel pun dipencet, namun tidak juga ada siapapun yang muncul. Hal itu membuat ketiganya semakin cemas. Setelah saling berpendapat, diputuskanlah untuk pergi ke kantor tempat Mira bekerja. Meskipun libur, tapi mereka berharap barangkali saja ada seseorang yang bisa memberitahukan keberadaan Mira.
Setibanya di kantor yang merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang manufaktur, mereka langsung menemui seorang petugas yang berjaga. Menurut petugas yang berjaga, Mira telah pindah kerja sekitar 2 bulan yang lalu. Hanya beberapa orang saja yang tahu tentang kepindahan Mira dari perusahaan yang selama ini telah memberikan berbagai fasilitas sesuai posisinya. Setelahnya disuruh mereka menghubungi salah satu kawan akrab Mira saja, dan si petugas yang berjaga pun memberikan alamat perempuan yang bernama Resti. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka pun bertiga pamit dan melaju sesuai alamat yang diberikan. Beberapa saat kemudian, Resti yang hendak keluar bersama keluarga kecilnya mengurungkan niatnya tatkala Harti dan kawan-kawannya datang bertamu. Jika terlambat beberapa menit saja, tentu mereka tidak bertemu dengan Resti. Sebagai obrolan pembuka, mereka saling mengenalkan diri. Setelah tahu maksud dan tujuan kedatangan ketiga berkawan itu, Resti memberitahukan jika dia tidak tahu kemana Mira pindah. Karena sejak mengundurkan diri dari perusahaan, Mira mendadak menghilang bak ditelan bumi. Rumahnya pun sudah dijual dan tidak lagi berkabar. Yang Resti tahu, keluarnya Mira dari perusahaan dikarenakan kegagalan pernikahannya yang ketiga, dan ditambah lagi Mira sedang hamil usia 5 bulan. Setelah surat cerai keluar, Mira langsung mengundurkan diri dari perusahaan. "Apa kamu tahu kira-kira kemana tujuan Mira pergi?" tanya Imam yang langsung dijawab dengan gelengan kepala oleh Resti. Jujur, Resti memang dekat dan cukup akrab dengan Mira selama bekerja di perusahaan yang sama. Namun Mira tidak pernah menceritakan masalah pribadi ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupannya. Begitu Mira keluar dari perusahaan, Resti tidak sekalipun mencoba melacak keberadaannya. Setelah berpamitan, ketiganya pun langsung melaju dengan pikiran masing-masing. Mereka bertiga tidak tahu lagi kemana harus mencari Mira. Lamunan Harti pun menuju pada masa lalu tentang kisah sahabatnya tersebut. Semenjak SMP, Mira yang anak tunggal sudah menjadi yatim piatu setelah ibunya yang janda meninggal dunia karena sakit. Mira pun diasuh oleh Pak D-nya yang kemudian dijadikan anak angkatnya. Ketika Mira lulus SMA, Pak D-nya pun meninggal dunia akibat serangan jantung. Karena Mira merasa dikucilkan oleh keluarga Pak D-nya, Mira pun memilih ngekos sendiri sambil mencari pekerjaan untuk kebutuhan hidupnya. Mira pun harus mandiri dengan segala upaya demi kuliah untuk menggapai cita-citanya. Setahun berselang, Mira mampu menabung untuk biaya awal kuliah. Sedangkan saat berkuliah, Mira dibantu oleh Arya yang kemudian menjadi suami pertamanya. Namun sayang, perceraian mesti terjadi ketika Mira sedang hamil dan Mira harus menerima kehilangan bayi karena lahir prematur. Saat bekerja di sebuah perkantoran, Mira kembali menjalin hubungan dengan Afif yang akhirnya menjadi suami keduanya. Namun lagi-lagi rumah tangga yang dibangun tidak sesuai harapan. Seperti sebelumnya, Mira digugat cerai oleh sang suami saat sedang mengandung. Dan takdir tidak bisa ditolak saat harus menerima kenyataan kalau bayinya meninggal dunia. Penyebabnya pun sama, yakni si jabang bayi yang lahir prematur memiliki kelainan juga berat badan yang tidak sesuai. Dan 10 hari dirawat di inkubator, si jabang bayi pun meninggal dunia. Di pernikahan yang ketiga, Mira nampak sangat bahagia dan menunjukkan kedewasaan. Mira juga telah mampu meraih posisi yang lumayan di sebuah perusahaan.
Namun entah apa yang menjadi penyebab pernikahan ketiga Mira yang juga kandas tersebut pun baru diketahui oleh Harti. Mira yang biasanya meluangkan waktu untuk mencurahkan hati, seakan menyembunyikan kegelisahan dan merahasiakan semua permasalahannya. Yang menjadikan Harti diliputi oleh rasa cemas adalah tentang kehamilan Mira. Harti pun berpikir, mengapa kejadian yang sama selalu berulang? Mira selalu mendapatkan cobaan yang berakhir dengan perceraian ketika Mira sedang mengandung. Kemana kita sekarang mencari Mira? Pertanyaan Iman itu pun sontak membuyarkan lamunan masing-masing. Semua masih terdiam dan saling berpikir. Namun pada akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pulang saja karena tidak tahu lagi harus mencari Mira kemana. Mereka berharap kondisi Mira baik-baik saja dimanapun Mira berada. Hari-hari berikutnya, Harti dan kedua kawannya tersebut terus menggali informasi untuk mencari keberadaan Mira. Namun setelah hampir sebulan terlewati, mereka bertiga hanya bisa berdoa saja karena tidak diketahui di mana persinggahan Mira. Mereka bertiga pun kembali pada aktivitas masing-masing, meski terkadang masih dibayang-bayangi oleh sosok Mira. Harti sendiri berharap suatu saat nanti kawannya itu akan mendatanginya. Hingga pada akhirnya, setelah 6 bulan terlewati, secerca harapan pun terwujud. Senja menjelang tahun baru, secara mengejutkan, Mira datang bersama laki-laki yang dikenalkannya sebagai Bayu. Harti yang sangat rindu pada sahabatnya itu langsung memeluk erat dan tanpa terasa, air matanya pun meleleh membasahi pipinya. Beberapa saat kemudian, Harti pun menceritakan tentang kegelisahan yang dialami beberapa bulan yang lalu. Harti juga menceritakan tentang pencarian yang dilakukan bersama Imam dan Hardi. Agar lebih seru, mereka bersepakat mengundang Imam dan Hadi di sebuah tempat makan lesehan yang dulu menjadi langganan mereka. Untuk sementara, Harti bersabar menyimpan segala pertanyaan yang bergelayut di pikirannya. Segera dia berpamitan pada sang suami, lalu mengajak menghubungi Imam dan Hadi. Sedangkan Bayu sendiri memilih berpamitan lebih dulu karena akan berkunjung ke rumah salah satu sanak saudaranya. Besok rencananya Mira akan diajak untuk berkenalan dengan sanak kerabatnya di kota sebelah. Waktu berjalan begitu cepat. Beberapa saat usai duduk menunggu pesanan, datanglah Imam dan Hadi. Mereka berdua langsung membaur dengan kebahagiaan yang terluap. Mereka semua sangat gembira sekali saat melihat Mira dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan senyumnya yang terus mengembang. Candaan pun beralih menjadi perbincangan antar sahabat yang tentu saja Mira harus menjelaskan tentang hilangnya dirinya dari rasa rindu kawan-kawannya itu. Mira bertutur jika Mira tidaklah berada di tempat yang jauh. Mira memilih menjual semua aset kemudian mengontrak untuk menenangkan diri dan tidak mau diganggu oleh siapapun. Mira berharap dengan terjualnya sebuah harta benda, maka akan menampak hari baru yang benar-benar lebih cerah. Semua hal naas di masa lalunya akan segera terganti, terutama yang bersangkutan dengan biduk rumah tangganya. Setelah kejadian yang sama kembali terulang, yakni Mira harus merelakan kehilangan sang buah hati. Mira kemudian membeli sebuah rumah di sebuah kampung di kawasan pegunungan. Dan di sanalah Mira bertemu dengan Bayu, pemilik beberapa lahan di sekitar yang juga seorang duda tanpa anak. Karena sudah merasa cocok, hubungan yang terbilang singkat tersebut, yakni 2 bulan saja itu pun akan melangkah ke tahap yang lebih serius. Kebetulan beberapa sanak saudara berada di wilayah Harti tinggal.
sehingga Mira yang juga merasa rindu pun lebih dulu menemui Harti sebelum ke rumah sanak saudara Bayu. Mira bertutur jika Mira tidak mungkin memutus tali silaturahmi dengan Harti juga Imam dan Hadi. Hanya saja pikirannya sedang tidak baik-baik saja dan keputusannya adalah menyendiri. Mira memilih merenung demi memperbaiki hal buruk yang telah terjadi di masa lalunya. Usai bercerita, Harti dan dua kawan lelakinya tersebut masih diliputi tanda tanya besar. Mereka pun bercerita dan mencoba menemukan jawaban dari mimpi yang meresahkan tentang Mira. Mimpi yang dianggapnya tidak baik dan datang ketika Mira dalam masalah. Meskipun kini Mira hadir dalam kondisi tidak ada satupun kekurangan, namun mereka semua masih khawatir jika hal buruk kembali dijumpai Mira. Satu persatu mereka pun saling mengaitkan mimpinya masing-masing. Hingga teringatlah Harti ketika dulu saat berkemah dan menyambangi rumah Mira. Harti masih teringat tentang cerita pantang larang yang diyakini warga secara turun-temurun. Dan Harti yakin jika itu mengarah pada rumah tangganya Mira. Pantang larang tersebut adalah 8 hari atau 35 hari sebelum ijab kabul terlaksana. Calon pengantin dilarang keluar rumah bepergian bersama. Jika itu dilanggar, maka ada hal buruk di kemudian hari yang harus diterima. Setelah diingat-ingat, Mira mengakui jika hal itu memang Mira lakukan. Dan secara jujur, Mira juga melakukan hubungan intim bersama calon suaminya ketika keluar. Namun anehnya, ketika mantan suaminya selalu menuntut hal yang sama. Mereka menganggap jika malam pertama bukanlah malam yang sakral dan Mira tidak bisa menolak ajakan berzina tersebut. Mira selalu terkalahkan dengan bujukan setan. Harti menuturkan jika pantang larang tersebut tujuannya sangat baik, yakni untuk menjaga warga dari perbuatan yang tidak baik. Mungkin setiap orang yang tidak tahu ataupun sengaja melanggar pantang larang akan mendapat nasib yang tidak sama. Kebetulan yang dialami oleh Mira adalah rumah tangganya terpuruk hingga berakhir perceraian. Bahkan Mira harus menerima tuntutan saat sedang berbadan dua dan selalu berakhir kematian pada sang buah hatinya. Mungkin saja nafsu syahwat yang tidak tertahan sampai ijab kabul akan melahirkan anak haram di kemudian hari. Tentu saja hal tersebut akan mendatangkan suatu ketidakbaikan. Tapi semua adalah Allah yang Maha Tahu. Dan atas kehendaknya lah semua berlaku. Meskipun demikian, tidak begitu saja mengabaikan istilah pantang larang. Pada kenyataannya, hal itu masih berlaku dan masih saja mengundang hal tidak baik bagi yang melanggarnya. Baik disengaja maupun tidak, seperti Mira. Bahkan ketika Mira tidak lagi tinggal di kampung halamannya, pantang larang itu masih berlaku bagi dirinya. Atas apa yang dianggap jawaban dari teror mimpi Harti, Imam dan Hadi atas Mira, kini Mira akan benar-benar menjaga dirinya sendiri dari rayuan setan. Mira akan benar-benar meminta ampun atas dosa besar yang dilakukannya di masa lalu. Mira berharap Bayu menjadi pasangan terakhirnya dan menjadi imam yang terbaik di dunia dan di akhirat. Mira tersenyum puas. Mira benar-benar bangga pada leluhurnya yang mewariskan pantang larang yang bertujuan menjaga keturunan semua warga dari aib kehidupan. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.